tiang gantungan lah begitu ya. Ini titik O disebutnya gitu ya. Tiang ini panjangnya 4 meter ke atas, lalu ke samping 2 meter rasanya ya. Ini 2 meter. Gitu. Lalu ada gaya di sini. Kalau tidak salah begitu. Besarnya ya kita tuliskan aja lah. Katakan berapa lah? 50 Newton gitu misalnya ya. Arahnya ke sana. Dari horizontal ini 40 derajat lah gitu ya. Begitu. Pertanyaannya tentukan berapa momen dari gaya ini terhadap titik O yang ini. Ini gambarnya cukup jelas ya. Saya dari pinggir, oh ya cukup jelas. Oke, jadi kita perlu mencari momen dari gaya yang 50 Newton ini terhadap titik O. Definisinya masih terlihat di sana ya. Artinya gayanya sudah tahu kita 50, arahnya demikian, 40 derajat dari horizontal. Nah, kita tinggal mencari berapa nih jaraknya ke titik O ya. Kalau menggunakan definisi yang pertama yang ini ya. Kalau menggunakan definisi itu, Anda tinggal cari jarak tegak lurus dari 0 ini, O ini, titik O ini ke garis kerja gaya ini mungkin ke sana begini. Kurang. Nah, gitulah ya, tegak lurus di situ. Nah, dengan D yang begitu ya. Jadi MO-nya mestinya adalah 50 gayanya dikalikan dengan D. Pertanyaannya D-nya berapa? Arahnya juga bisa sudah tahu. O-nya di sini, gayanya ke sana, jadi ini arahnya searah jarum jam ya. Tinggal D-nya ya. Berapa besar D-nya? Mestinya Anda bisa cari dengan angka 4 meter, 2 meter, dan 40 derajat ini. Ya. Cuma rada rumit ya. Ya rumit juga enggak, cuman agak usaha dikit lah ya. Karena ada 4 meter dan 2 meter ini, mungkin kita bisa garis bantu yang sejajar dengan garis kerja gaya ini, taruh di sini. Ini ke sana, ini juga ke sana, misalnya gitu ya. Nah, dari segitiga yang sebelah sini, kita bisa dapatkan sebagian dari D ya. Ini 40, ini juga 40 mestinya. Sama ya. Kan ini sejajar, ini 40, 40 berarti sisanya 50. Gitu ya. Atau kalau ini 40, yang bawah ini berarti 40. Ya. Gitu ya. 40 derajat karena ini tegak lurus kan. Ini tegak lurus dengan yang itu, ini juga tegak lurus sama. Nah, kita sudah dapatkan ini yang sebagian ini nih. 50-nya tetap, D-nya itu adalah bagian ini. Ini 4 meter, ini 40 derajat, jadi separuh ini adalah 4 cos 40 derajat ya. Bagian yang ini saja. Nah, sisanya ini bisa saya bawa ke atas ke sini. Kita bisa lihat yang 2 meter 40 dan jaraknya ini tegak lurus kan. Ini tegak lurus, jadi bagian ini adalah 2 sin 40 derajat. Nah, gitu. Jadi D-nya itu segini. 4 cos 40 derajat tambah 2 sin 40 derajat. Udah, Anda tinggal pencet kalkulator, Anda dapatkan nilainya. Ini angkanya mungkin nggak sama dengan yang di slide ataupun yang di PPT yang bersuara itu, tapi Anda tinggal hitung aja. Arahnya ke sana. Ya. Oke. Itu kalau kita hitung langsung. Nah, kalau kita manfaatkan teorema Varignon, ini, kita bisa uraikan gaya yang 50 Newton ini menjadi komponennya ke arah sumbu X dan Y, kemudian kita hitung momen dari masing-masing komponen itu terhadap titik O. Nah, itu menghitungnya lebih mudah karena, silakan Anda lihat sendiri aja, saya coba gambarkan ulang biar tidak tumpang tindih. Jadi kalau ini titik O, ini begitu, jaraknya 4 dan 2 yang sama dengan yang tadi. Kalau sekarang gaya yang 50 Newton ini saya uraikan dulu ke arah sumbu X dan sumbu Y, maka saya akan dapatkan gaya horizontal di sini. Sudutnya 40 derajat, ini di sini ya, ini juga 40 derajat. Ini 50, ini 40 derajat, artinya ini 50 cos 40 derajat. Ya. Sedangkan yang ke bawah ini, komponen Y-nya itu adalah
50 sin 40 derajat. Menguraikan yang begini Anda sudah sangat lancar harusnya. Jadi ya bisa ini kalikan kosinusnya ke sana, ini kalikan sinusnya dapat ini. Nah, momen dari masing-masing gaya ini terhadap titik O lebih mudah kita menghitungnya karena ada jarak yang 4 meter dan 2 meter itu. Ya. Gaya yang 50 kosinus 40 derajat ini, jarak ke O-nya adalah yang ini, yang 4 meter. Ya. Jadi mengikuti teorema Varignon yang bawah, MO mestinya adalah 50 cos 40 derajat dikalikan jarak ini 4. Arahnya searah jarum jam, jadi sudah oke. Ditambah dengan ini 50 sin 40 derajat. 50 sin 40 derajat dikalikan jaraknya ke titik O, jaraknya tinggal yang ini 2 meter. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini nilainya sama sih harusnya ya. Ini ada 50 kali 4 kali cos 40. Sama. Satunya lagi 50 kali 2 kali sin 40. Ini juga ada sama ya. Oke. Dan tapi kelihatannya ini lebih mudah karena nggak melibatkan geometri yang repot begini ya. Bagi sebagian orang mungkin repot ya. Kalau Anda bisa dengan mudah melihatnya sih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ini Anda uraikan, jaraknya tinggal yang 2 meter dan yang 4 meter ini saja. Kita langsung dapatkan momen MO-nya ya. Arahnya searah putaran jarum jam, ini dua-duanya searah putaran jarum jam, jadi kita tinggal tambahkan saja. Begitu. Nah, kalau kita manfaatkan sifat sliding factor, karena ini bukan internal ya, bukan internal efek, luar saja, kita bisa pakai sliding factor sebenarnya untuk keperluan itu. Saya bisa menggambarkannya dengan cara lain untuk mendapatkan MO juga. Ya. Jadi kalau pakai sliding factor, O-nya ada di sini, gayanya ada di situ. Ya, gitulah. Nanti terlalu curam ke atasnya. Saya kebawahkan dikit. Nah, gayanya ke sana. 40 Newton, 50. 50 Newton. Kalau saya manfaatkan sifat sliding factornya, jadi ini garis kerjanya di sini. Gayanya boleh saya pindah-pindahkan kemanapun. Nah, mungkin saya juga bisa membuatnya pindah ke sini. 50 Newtonnya saya buat ke sini. Ya. Apa untungnya kalau saya pindahkan gaya 50 Newtonnya ke bawah sini? Kalau saya uraikan gaya 50 Newton ini menjadi komponen X-nya, yang 50 cos 40 ini, dan Y-nya yang 50 sin 40 yang tadi, nih, dari dua gaya ini mana yang memberikan momen ke titik O? Ini cos 40. Yang ini 50 sin 40 derajat. Mana yang memberikan momen terhadap titik O? Yang bawah, Pak. Yang Y ya. Yang X ini tidak memberikan momen terhadap titik O karena garis kerjanya persis lewat titik O, jadi D-nya 0 nanti. Jadi kalau di gaya ini kita pindahkan ke bawah sini, MO-nya adalah 50 sin 40 derajat. Ini gayanya. Yang ini. Dikalikan jarak ini. Nah, tapi Anda perlu cari jarak ini. Ya. Jarak ini bisa dengan bantuan ini ya. Ini 2 gitu ya. Jadi jaraknya mestinya 2 ditambah. Nah, ini 2 meter kan ya. 2 meter. Sisanya dari sini. Ini tingginya 4. 4 meter, sudutnya yang 40 kan yang di sini, jadi 40-nya di sini. Jadi berapa tuh? Gunakan angka 4 dan sudut 40 derajat untuk sisanya. Untuk mendapatkan jarak ini. Berapa jarak ini? Segitiga, kalau diketahui tingginya, diketahui sudut di sebelah depannya, ini tegak lurus. Yang ini berapa jaraknya? Mestinya 4. Kalikan apanya 40 derajat. 4 kali apa? Ya, Bukan, Pak. Apa?
Tangan? Tangan atau ko tangan? Ini saya mintanya kali soalnya. Atau Anda bikin dulu segitiganya, kalau lama mikirnya di kepala agak susah. Ini kan 4, ini D, sebut saja D apalah. Ya D aja lah, D yang berbeda dengan yang tadi. Ini 40 derajat gitu ya. Jadi tangan 40 derajat sama dengan 4 per D gitu ya. Jadi D-nya 4 per tangan 40. Jadi saya bisa tulis 4 per tangan 40. Atau 4 kali kotangan gitu ya. 40 derajat ya. Bisa begitu ya. Nah, kalau saya bisa pindahkan ke sini, ya mestinya saya juga bisa pindahkan ke sini dong ya. Kalau saya pindahkannya ke atas sini, gayanya ke situ, ada komponen X, ada komponen Y, maka yang memberikan momen terhadap titik O sekarang gilirannya komponen X saja, yang Y tidak memberikan momen, sehingga MO-nya bisa saya tulis gaya yang horizontal ini 50 cos 40 ini ya. 50 cos 40 derajat dikalikan jaraknya yang ke sana nih, yang 4 sudah ada, ditambah dengan tinggi ini ya. Tinggi ini kalau lebarnya ini 2, ini tadi 40, ini juga 40 ya. Ini 2, jadi ini 2 tangan 40 mestinya ya. 2 tangan 40 derajat ya. Nah, semua yang sana, yang ini dan 2 ini semua harusnya menghasilkan nilai yang sama ya. Nah, bisa lewat macam-macam. Anda mau menghilangkan salah satu komponen, pindahkan ke sini atau ke sana. Mau pakai dua-dua komponen karena tidak ada masalah, ngitung komponen juga gampang. Bisa demikian, jaraknya juga tersedia. Atau Anda mau memakai gaya yang 50 ini saja karena 50-nya sudah tahu dan sedikit repot mencari D-nya, ya bisa lewat sini ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Farinyong tadi yang tertulis di sini. Khususnya yang ini ya, yang komponen ya. Ini juga komponen sebenarnya ya. Tapi dipindahkan dulu baru kita hitung momen dari masing-masing komponennya. Cuma dibuat sedemikian rupa sehingga salah satu komponen tidak memberikan momen ya, atau momen dari salah satu komponennya 0 ya.